karya-karyamu dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita angkat tangan kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih saja angkat suaramu katakan Bapakku datang, kami menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Mari dengan iman sama-sama katakan tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat pujianmu katakan
berdiri di tempat ini, kita angkat pujian kita bagi Bapa yang sungguh luar biasa, Bapa yang setia, Dia penghiburan kita. Kita tidak usah takut karena Dia ada selalu buat kita. Amin saudara. Mari angkat tanganmu, angkat pujianmu bagi Tuhan. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sekali lagi, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, sekali lagi katakan dengan iman, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, sekali lagi lambaikan tanganmu, katakan ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib berbuat. Sekali lagi dengan iman katakan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini, sebab Kau layak segala pujian dan hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besarku.
sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari kita tinggikan namanya sama-sama di tempat ini. Katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, kita tinggikan namanya. Katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi angkat pujian ini. Katakan, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, oh yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, oh. Mari kita sembah Dia. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau disembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh kami sembah Kau Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh kami sembah, kami tinggikan, kami akan selalu memuji-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang penuh kuasa.
Kami hanya bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan lewat puji-pujian kami, lewat hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senang, hanya itu kerinduan. Itu kerinduan kami siang hari ini Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Jemaat saja katakan menyenangkan, menyenangkan. Hanya itu kerinduan, itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Itu kerinduan kami. Oh, menyenangkan-Mu, Tuhan. Itu kerinduan kami siang hari ini Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. We sing praises to Your name, Jesus. Hallelujah. Mari angkat tanganmu, mari angkat pujian. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, seumur hidup kami. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Saudara silakan duduk. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup.
katakan ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskanlah banyak percaya bahwa Dia harapan kita, amin. Bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan yang datang daripada Tuhan, amin saudara. Mari sama-sama dengan iman kita nyanyikan pujian ini, katakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, amin. Ku dapat jalani Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, yang menolong ku akan langkah tanahmu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita nyatakan pujian ini seperti doa saudara. Sama-sama angkat pujian ini dengan doa yang mungkin ada di dalam hati kita kepada Tuhan, bahwa Dia harapan kita. Kita bisa serahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang luar biasa, dan pada waktunya yang tepat Dia akan berikan sesuatu yang terbaik. Amin saudara. Mari angkat tangan bersama-sama, kita angkat pujian ini seperti doa kita kepada Tuhan, bahwa kita memilih untuk berserah kepada Tuhan siang hari ini. Di atas segalanya kita memilih untuk berserah bersama-sama kepada Tuhan. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah amin. Dan ku pandang wajah-Mu dan berseru,
kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau alasan kami hidup. Hari ini kami boleh ada karena kasih-Mu Tuhan. Kami ada boleh karena kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh dalam rumah-Mu Tuhan karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu kekuatan kami. Firman-Mu pengharapan kami. Firman-Mu yang menyembuhkan. Firman-Mu yang memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu dan semua umat-Mu. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini, siang hari ini kita boleh bersama-sama untuk tetap beribadah mencari Tuhan. Dan saya percaya ketika kita tadi menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya, kita memperoleh kekuatan yang baru. Dan saya percaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan melawat setiap kita. Saudara yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 40 dan ayat yang ke-52. Firman Tuhan berkata demikian, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat yang ke-52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tema firman Tuhan yang ingin saya bagikan hari ini tentang bertumbuh dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita baca firman Tuhan tadi, di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan Bapak Ibu Saudaraku kepada setiap kita yang percaya kepadanya, betapa pentingnya pertumbuhan rohani itu. Di mana dikatakan bahwa Yesus dikatakan, dia bertambah besar. Dia bukan lagi anak-anak, tapi kemudian dia menjadi dewasa. Saudaraku, secara jasmani. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dia pun dikatakan bertambah saudaraku rohaninya. Maka dikatakan dia bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Tuhan Yesus lewat firman yang mengajarkan kita betapa pentingnya pertumbuhan rohani itu. Dari anak-anak menjadi dewasa rohani. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang berpikir bahwa sudah cukup hanya saudaraku kita percaya aja kepada Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, padahal Tuhan menghendaki setiap kita untuk bertumbuh juga secara rohani. Memiliki iman yang semakin bertumbuh dan semakin kuat. Sehingga hidup kita saudaraku semakin berkenan kepada Tuhan. Maka itu perubahan saudaraku. Dari seorang anak menjadi seorang yang dewasa rohani. Itulah saudaraku yang dimaksud dengan proses yang namanya pertumbuhan. Tuhan Yesus saudaraku ingin setiap kita tidak terus menjadi bayi rohani. Tapi Tuhan ingin terjadi saudaraku sebuah proses pertumbuhan di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Tuhan ingin saudaraku kita bertumbuh saudaraku menjadi dewasa rohani. Karena firman Tuhan berkata di Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu,
sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan atas asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bapak Ibu Saudaraku, pengalaman atau usia kita tidak menjamin seseorang itu dewasa rohaninya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan banyak orang Kristen tidak mau bertumbuh. Banyak orang Kristen hanya ingin menjadi bayi, Saudaraku. Maka itu banyak orang Kristen yang menjadi bayi rohani ini selalu ingin diperhatikan, Saudaraku. Dia, Saudaraku, ingin selalu, Saudaraku, menuntut, Saudaraku, untuk selalu, Saudaraku, diperhatikan lebih dan lebih lagi. Dan biasanya, Saudaraku, bayi rohani ini suka ngambek. Ya kan, suka, Saudaraku, marah. Dan mudah tersinggung. Dan kadang-kadang kalau Tuhan tidak menjawab doanya, Tuhan belum, Saudaraku, meresponi doanya, dia mulai marah, kecewa, dan akhirnya bilang, udah gak ibadah-ibadahan. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau tidak beribadah kepada Tuhan, itu mematikan segala segi kehidupanmu. Karena engkau, Saudaraku, lari meninggalkan sumber hidupmu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sebagai sumber kehidupan kita. Maka itu setiap kita, Tuhan inginkan untuk kita bertumbuh, Saudaraku, menjadi dewasa rohani. Supaya ketika kita, Saudaraku, menjadi dewasa rohani, maka perkenanan Tuhan itu akan dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kau ingin lihat perkenanan Tuhan turun dalam hidupmu, engkau harus bertumbuh menjadi, Saudaraku, seseorang yang dewasa rohaninya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana supaya kita ini, Saudaraku, bisa bertumbuh secara rohani. Untuk, Saudaraku, yang namanya pertumbuhan, itu pasti, Saudaraku, membutuhkan proses. Dan di dalam proses itu pasti sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada rasa tidak nyaman akan kita alami. Bahkan ada rasa sakit, yang namanya perubahan itu sangat menyakitkan. Tetapi kalau kita tahu bahwa perubahan itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, saya percaya kita tidak akan lari daripada proses itu. Amin. Kita akan hadapi proses itu karena kita tahu proses itu mendatangkan kebaikan kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, memiliki kedewasaan rohani. Karena Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup ini kita harus lihat sebuah kenyataan yang terjadi hari ini. Bahwa kehidupan ini, Saudaraku, semakin hari kita lihat tidak menjadi lebih baik. Dan itu bisa mempengaruhi hidup kita. Dan kalau kita hanya menjadi bayi-bayi rohani, maka kita mudah terpengaruh. Kita akhirnya, Saudaraku, kita tidak akan, Saudaraku, bisa berkata tidak terhadap dosa. Dan seringkali bayi rohani ini selalu kompromi dengan dosa. Masih suka main-main dengan dosa. Maka itu dia tidak pernah mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Dia merasa Tuhan itu jauh. Padahal sebenarnya Tuhan itu dekat dengan dia. Tapi karena dia bayi rohani. Yang maunya cuma diperhatikan. Memang pertama kali kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita seperti bayi rohani. Kita doa sepertinya dikasih semuanya. Minta apa dikasih. Tapi Tuhan tidak mau menjadikan kita jadi anak yang manja. Tuhan mau mendidik kita untuk kita menjadi orang yang semakin dewasa secara rohani. Karena ada sebuah tanggung jawab, kepercayaan yang lebih lagi yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, dalam proses pertumbuhan itu ada yang namanya pembentukan. Maka kita harus siap dan mengizinkan Tuhan, Saudaraku, untuk membentuk kita. Karena dosa, Saudaraku, telah merusak dan menghancurkan segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Sehingga, Saudaraku, secara rohani pun sebenarnya akhirnya rohani kita ini jadi lemah. Rohani kita ini hancur karena dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, karena begitu besar kasih Tuhan Yesus, maka dia rela mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita, dia mengampuni kita, dan dia melayakkan kita jadi anak-anaknya. Dan kita boleh mengalami keselamatan. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Tapi Tuhan tidak mau berhenti hanya sampai di situ. Kita hanya percaya bahwa Yesus hanya sebagai Tuhan, saudaraku. Tapi Tuhan ingin, saudaraku, membentuk kita
untuk kita semakin bertumbuh. Maka itu proses itu kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa, Tuhan, kenapa aku cinta Tuhan tapi kok ngalami badai sih? Aku ngaku Tuhan, kenapa aku ngalami sakit? Keluargaku ngalami masalah. Pekerjaanku mengalami masalah. Kenapa aku bisa mengalami namanya kegagalan padahal aku cinta Engkau Tuhan, mengasihi Engkau. Bapak Ibu Saudaraku, pembentukan itu diizinkan untuk membuat kita memiliki kualitas iman yang luar biasa. Amin. Tuhan ingin kita memiliki kualitas rohani, Saudaraku. Tuhan ingin membentuk kita supaya kita itu menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Tuhan, Saudaraku. Karena itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita diciptakan menjadi serupa dengan Dia. Tapi karena dosa itu merusak, Saudaraku, semuanya. Tapi hari ini Tuhan ingin membentuk kita untuk mengembalikan kita. Untuk kita boleh menjadi serupa dengan Dia, Saudaraku. Sehingga, Saudaraku, lewat semua pembentukan ini, Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu gak pernah berakhir. Dia selalu ada, menyertai kita di dalam pembentukan itu. Sekalipun ada rasa sakit, tidak nyaman yang kita hadapi. Tapi percayalah, kalau kita mempercayai bahwa pembentukan itu, Saudaraku, menghasilkan sebuah kemuliaan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita akan bertahan. Amin. Seperti saya katakan ketika kita tahu kita menghadapi sebuah pertandingan. Saya percaya dalam sebuah pertandingan itu kita gak asal-asalan ikut pertandingan. Karena kita tahu ada sebuah hadiah yang besar. Hadiah yang benar-benar memiliki kualitas yang luar biasa. Dan saya percaya kita akan mempersiapkan diri. Kita akan dilatih, saudaraku. Kita akan dibentuk menjadi orang-orang yang kuat untuk masuk dalam pertandingan itu. Dan ketika, saudaraku, kita siap, kita sanggup dan kita harus bertanding. Dan saya percaya dalam pertandingan itu, karena kita tahu kita sudah dibentuk, kita sudah disiapkan untuk masuk pertandingan, maka kita akan lari dalam pertandingan itu, saudaraku, untuk meraih kemenangan. Dan saya percaya karena kita sudah disiapkan, kita akan meraih kemenangan itu dan kemuliaan itu. Saya percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, itu tujuan Tuhan, membentuk kita, mempersiapkan kita, saudaraku. Maka itu Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan bahwa kalau kita menghadapi proses dalam hidup kita ini, sebuah ujian pembentukan yang Tuhan izinkan, biar itu, saudaraku, kita terima menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Tapi orang berkata, bagaimana aku bisa bahagia, Tuhan? Bagaimana aku bisa bahagia? Bagaimana aku bisa menerima keadaan yang tidak baik ini? Dan aku merasa bahagia. Bapak Ibu saudaraku, kalau kita tahu tujuan yang saya katakan tadi, bahwa semua itu mendatangkan kebaikan. Ada sesuatu yang besar. Ada sebuah perkenanan Tuhan yang besar akan Dia nyatakan. Saya percaya, karena kita tahu tujuan itu, kita selalu katakan terima kasih Tuhan untuk proses itu. Terima kasih Tuhan. Dan saudara merasakan kebahagiaan. Jadi hari ini yang Tuhan mau, saudaraku, kita bukan bertuju kepada pembentukannya. Tapi saudara tahu tujuan dari pembentukan ini. Maka membuat engkau akan kuat. Engkau akan bertahan. Dan engkau akan terus berjuang. Karena sudah tahu akhirnya dari semua proses ini ada kemuliaan Tuhan yang besar. Maka firman Tuhan katakan juga penderitaan yang kau alami pada zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, Tuhan mau kita terus, saudaraku, tetap mempercayai Dia, Bapak Ibu saudaraku. Karena dikatakan ujian terhadap imanmu dikatakan akan menghasilkan ketekunan. Membuat engkau jadi orang yang tekun. Tekun, saudaraku,
Engkau tetap mau, saudaraku, mengerjakan semua apa yang engkau alami ini. Di dalam proses ini, engkau akan hadapi dengan tekun, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan, saudaraku. Maka dikatakan biarlah ketekunan memperoleh buah yang matang. Dari ketekunan proses ini, saudaraku, engkau akan ada buah, saudaraku, yang akan muncul. Yaitu buah pertobatan dalam hidupmu. Engkau akan lihat ada buah, saudaraku, namanya buah-buah roh itu akan muncul dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mempercayai bahwa proses yang Tuhan izinkan ini, semuanya ini Bapak Ibu Saudara, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Maka itu dikatakan di firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, dia akan menghasilkan apa? Buah, saudaraku. Maka itu saya percaya setiap tanaman itu Bapak Ibu bertumbuh. Bukan hanya cuma tumbuh saja. Yang dinantikan oleh pada pemilik daripada tanaman itu buahnya. Betul kan? Maka itu kadang-kadang dibersihkan ranting-rantingnya seperti firman Tuhan kan. Supaya kita ini semakin berbuah lebat. Maka kadang-kadang proses itu mendatangkan kebaikan. Supaya saya katakan tadi, ada sebuah perubahan hidup yang nyata. Buahnya itu kelihatan Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu juga dikatakan supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan apapun. Ketika engkau siap dibentuk dan engkau akan lihat hasilnya. Bahwa engkau akan dijadikan sempurna, menjadi serupa dengan gambar Allah. Maka lihatlah, janji Tuhan digenapi. Dikatakan kau tidak kekurangan suatu apapun. Engkau akan dipenuhi damai sejahtera, sukacita, dan bahkan saudaraku, berkat-berkat Tuhan itu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita sudah siap untuk dipercaya oleh Tuhan. Untuk menjadi saudaraku orang kepercayaannya Tuhan. Maka itu Bapak Ibu saudaraku hari ini, biarlah ketika engkau sudah mengalami proses pertumbuhan. Saya mau katakan, terimalah itu sebagai pembentukan dalam dirimu. Untuk sebuah satu tujuan, Tuhan ingin menyempurnakan setiap kita. Dalam hidup saya pun, Tuhan izinkan banyak sekali pembentukan. Waktu saya katakan tadi pagi Bapak Ibu Saudaraku, saya sempat bertanya sama Tuhan. Ketika sebuah badai besar, saudaraku kami alami, saya alami. Saya katakan gereja ditutup, istri saya saudaraku sakit. Keadaan ekonomi kami terpuruk. Saya sering katakan ini. Saya sempat bertanya, bahkan saya komplain sama Tuhan. Tuhan, aku sudah mencintaimu, aku meninggalkan pekerjaanku, aku melayani Engkau sepenuh waktu. Tapi kenapa hari ini terjadi? Saya sempat komplain, saya sempat bertanya sama Tuhan. Sepertinya Tuhan gak adil. Bahkan anak-anak saya pun, saudara, ketika kami mengalami keterpurukan, sempat anak-anak saya berhenti sekolah. Mereka bertanya sama saya, sama istri saya, kenapa kami alamin ini, Ma? Padahal kita melayani Tuhan. Kenapa kami harus mengalami seperti ini? Saya gak bisa jawab, saudaraku. Tapi saya cuma katakan kepada anak-anak saya, istri saya juga mengatakan bahwa kita gak tahu apa yang kita alami hari ini. Tapi suatu saat nanti, kita akan tahu apa yang Tuhan mau. Maka itu yang Tuhan mau untuk saya setia dalam proses ini. Tuhan mau saya terus bertekun di dalam Dia. Mencari Dia, berharap sepenuhnya kepada Dia. Saya tahu pembentukan ini, Tuhan ingin menjadikan kita semua. Bahkan saya pada saat itu, Tuhan tahu. Tuhan ingin, saudaraku, ingin membentuk saya supaya apa? Buah-buah itu saudaraku, itu menjadi lebih matang lagi. Buah roh itu semakin matang lagi. Tuhan ingin membentuk saya lebih lagi. Supaya Tuhan punya maksud tujuannya seperti yang Tuhan firman Tuhan. Menjadikan saya sempurna. Supaya satu hal, saya melihat bahwa dalam sepanjang hidup saya nantinya, saya tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Dan saya yakin bahwa janji Tuhan itu digenapi. Dan saya terus berjuang Bapak Ibu Saudaraku dalam proses itu. Memang ada air mata, ada rasa sakit, lelah dan capek.
Tetapi saya tahu di balik semuanya ada kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya tiba waktunya. Tidak selamanya Tuhan membiarkan kita, saudaraku, ada di padang belantara. Tidak selamanya kita menghadapi badai. Akhirnya tiba saatnya Tuhan membebaskan kita dari badai. Dan kita lihat kemuliaannya luar biasa. Itu yang saya alami. Saya lihat bagaimana Tuhan campur tangan memulihkan keadaan saya dan keluarga. Apa yang hilang Tuhan kembalikan. Bahkan Tuhan tambahkan berkatnya luar biasa. Itu yang membuat saya yakin sampai hari ini. Kalau kita sedang menghadapi proses pembentukan itu. Biarlah kita penuh berserah kepada Tuhan. Dan katakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak-Ku. Percaya bahwa Tuhan akan membawa kita lebih lagi. Naik level yang lebih tinggi lagi. Amin. Ketika kau naik level lebih tinggi lagi, ada kepercayaan Tuhan lebih besar. Seperti orang bekerja di sebuah kantor. Ketika saudaraku dia masuk, dia jadi karyawan biasa. Ketika dia tekun saudaraku di dalam prosesnya menjadi seorang karyawan. Sekalipun itu ada proses yang tidak menyenangkan, gesekan luar biasa. Tapi ketika dia tekun, akhirnya bosnya lihat dia siap untuk naik level lebih tinggi lagi. Menjadi kepala bagian. Ketika jadi kepala bagian dia siap. Akhirnya bosnya lihat dia sudah siap lagi level yang selanjutnya. Dia naik jadi pemimpin. Dan akhirnya dia dikasih percaya yang lebih besar lagi. Karena itulah Tuhan kita yang mempercayakan yang lebih besar buat setiap kita yang siap mau dibentuk. Saudara yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Itu yang saya rasakan. Saya ingin ingat sekali ketika Tuhan panggil saya mengembalakan. Tuhan bawa saya ke sebuah desa yang kecil. Hanya 2-3 orang saya gembalakan. Di sebuah desa terpencil. Dan saya harus pulang pergi dari tempat kerja saya. Kira-kira harus 6-7 jam. Untuk mengembalakan. Capek, lelah. Tapi di situ saya belajar. Lewat apa yang Tuhan percayakan. Saya dibentuk di situ di tempat yang kecil. Untuk setia mengembalakan 2 orang, 3 orang sahabat. Itu cuma satu keluarga. Hari itu saya cuma mau liburan, saya cerita tentang Tuhan Yesus. Akhirnya orang terima Yesus. Saya pikir saya mau kasih ke gereja dekat situ. Gak ada yang mau karena jauh. Oke lah Tuhan bilang saya dengan teman saya. Akhirnya kita mengembalakan jemaat itu. Bahkan akhirnya jemaat itu mulai bertumbuh Bapak Ibu Saudaraku. Ada di sebuah tempat, saya harus naik motor. Motornya waktu itu motor yang motor lama. Jadi Bapak ngomong itu naik agak ke gunung. Jadi berhenti dulu, panas dinginin dulu, baru naik ngomong gitu. Sampai di sana Bapak Ibu Saudara lihat. Kalau ini enak kan, AC dingin. Di sana Bapak Ibu kita masuk ibadah. Pekerjaan di sana itu melayani dengan semangat. Itu gereja itunya. Itu cuma ditutup gedek, belakangnya itu kandang sapi. Saudara. Tapi biarpun baunya gimana, haleluya, haleluya gitu. Saudara. Kita ini semuanya enak, harum. Haleluya. Udah mau tidur aja ke gereja. Untung kursinya enggak kursi saudaraku seperti di 21. Kalau kursi 21, saudara pindah tempat tidur. Bayangin muji Tuhannya. Nggak perlu musik lagi saudaraku. Di situ malaikat bukannya sukacita, marah saudaraku. Murka. Nah Bapak Ibu saudaraku. Nah tapi saya belajar dibentuk dari tempat yang kecil. Tapi saya setia bertahun-tahun saudaraku saya mengembalakan. Saya ingat sekali kita beli namanya ayam dari kecil. Kita sebut ayam Natal. Karena di Desember dia udah besar, kita siap untuk disembelih, untuk makan bersama. Dan kita nikmati Bapak. Proses itu saya nikmati. Orang gak mau mengembalakan, tapi saya mengembalakan di tempat itu. Kita ingat sekali ketika kita mulai mau bangun tempat, Tuhan berkati saya dari kerja, saya beli tanah di tempat itu. Dengan berapa orang kita akhirnya bisa beli tanah, kita mau bangun. Saya ingat malam itu sama jemaat kita bikin Bapak Ibu Saudaraku dari tanah liat di situ untuk bikin batu bata. Waduh senang sekali waktu itu batu bata itu dibakar. Waduh Saudaraku,
itu dengan sukacita ngelihat bahwa sebentar lagi gereja bisa mulai dibangun. Sambil kita menikmati api, kopi dan kacang, saudaraku, ringkong. Itu kita nikmati, itu di desa. Tapi saya tahu Tuhan punya tujuan yang lebih lagi. Tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya Tuhan mengingatkan saya untuk saya kembali, untuk pergi sebuah kota. Di situ saya gembalakan anak-anak muda semuanya. Dan pembentukannya beda lagi. Ketika kemudian Tuhan bawa saya lagi ke Jakarta. Di sebuah tempat gereja. Gerejanya ditutup lagi. Buka, tutup. Bapak Ibu Saudaraku, rasanya Tuhan kayak main-main gitu. Saya seperti yoyo ditarik dan naik turun naik gitu. Bener kan? Maka itu saya kayak yoyo. Maka itu kan. Kayak putar-putar saudaraku. Saya bilang, Tuhan kenapa kayak gini? Tapi saya baru tahu hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Saya baru menyadari pembentukan Tuhan itu. Menjadikan saya bukan menjadi seorang hamba Tuhan yang ecek-ecek. Maksud saya ecek-ecek. Yang cuma istilahnya cuma hanya dengan kata lain cuma ya ngadapin proses. Yaudah deh. Gak mau deh melayani Tuhan lagi, capek. Baru diproses. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, gereja ditutup. Udahlah ditutup. Orang ngomongin lagi, betul kan? Udah gak nyumbang, ngomongin lagi dong. Sesat. Bapak Ibu Saudaraku nyakitin. Tapi itu membentuk karakter saya, seperti saya katakan. Di situ saya belajar, saya boleh menghasilkan buah-buah kesabaran. Bisa menguasai diri dari semua emosi. Bisa mengendalikan diri dari semua. Dan Tuhan punya tujuan membuat saya semakin hari semakin sempurna. Supaya apa? Lewat hidup saya, Tuhan mau pakai saya lebih lagi untuk memenangkan banyak jiwa. Dan saya tahu masa penantian itu saya katakan sungguh-sungguh sangat Bapak Ibu Saudaraku membosankan. Masa-masa penantian itu sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Itu yang saya alami bersama istri saya. Untuk menunggu waktu ini, gereja ini ada. Itu menunggunya sangat lama. Dan saya mau katakan dibutuhkan kesabaran. Kadang-kadang kita dibentuk, saudaraku, ngadapin orang. Kadang-kadang waktu kita datang ke tempat sebuah ibadah. Kita datang pelayanan di sana, ada orang yang tanya gini. Bu, kenapa gak ada gereja? Pertanyaannya gak enak kan? Kenapa gak ada gereja? Gitu, saudaraku. Oh iya nanti, gitu kan ya. Ada orang bilang begini, punya iman dong pastor. Imannya di mana? Bertindak dong. Loh, saya juga mau bertindak. Nyewanya mahal, saudara. Gak ada duitnya, bertindak gimana? Ya gak mungkin saya datang bilangin, Bapak, Tuhan bicara tempat ini buat saya. Kasih. Tempeleng, saudaraku, saya bilang. Ini pendeta udah gila. Benar kan? Saya juga gak gitu. Saya gak ada duitnya, ya saya belajar beriman menunggu waktunya Tuhan. Ada juga Bapak Ibu Saudaraku, orang kata gini, pastor, punya iman, pinjam. Dikasih pinjaman 100 miliar, pastor. Imannya besar dong. Saya lihat uangnya gede, 100 miliar. Sewa gedung Pak, ambil. Oh, maksudnya beli tempat, kasih pinjaman 100 miliar. Gampang Pak, ngembalinya gampang. Gampang. Terus saya bilang, Pak, terima kasih untuk 100 miliarnya pinjamannya. Iman saya gak sebesar uangnya Pak. Loh kenapa pastor? Jemaat selesai ibadah tidur. Saya berdoa sepanjang malam sampai pagi. Sampai utang itu lunas pastor. Iya dong saya harus bayar ini pinjaman. Semua tidur. Oh haleluya. Pendetanya gini. Oh, Tuhan besok pembayaran. Tuhan. Oh, Tuhan. Saya gak akan gemuk kayak gini saudaraku. Saya tinggal tulang belulang. Mati penderitaan saudaraku. Ya karena saya salah sendiri kan. Tuhan bilang enggak, saya bertahan. Saya tetap percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Hinaan demi hinaan itu membentuk saya. Supaya saya memiliki kedewasaan rohani yang luar biasa. Supaya motivasi saya ini dibenarkan. Supaya motivasi saya ini selalu benar. Supaya saya tahu bahwa gereja ini bukanlah tempat bisnis saya. Gereja ini punyanya Tuhan,
Saya cuma hamba yang melayani tempat ini. Saya katakan sama anak-anak saya, kita di sini hamba, melayani, bukan pemilik gereja. Tuhan pemiliknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya melayani tanpa beban. Karena saya tahu ini pemiliknya. Maka saya melayani aja. Tuhan penuhi. Dan lihat akhirnya waktu Tuhan kasih tempat. Tuhan renovasi tempat ini. Tanpa saya bayar. Bahkan pembangunan gereja ini pun. Ada perusahaan yang membuatnya. Membangun. Bahkan Tuhan semua isinya Tuhan sediakan. Lihat, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Amin. Akhirnya tibalah kemuliaan itu. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku jangan pernah takut. Ketika Tuhan katakan tunggu anakku. Sampai proses ini selesai. Tetap katakan, aku siap Tuhan, terima. Bentuk aku seperti apa yang kau mau. Saudara akan dijadikan oleh Tuhan semakin hari serupa dengan Dia. Tuhan akan membawa kita untuk melihat berkat-Nya, janjinya dengan waktu Dia yang tepat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku hari ini jangan pernah menyerah ketika Tuhan izinkan pembentukan. Katakan terima kasih Tuhan untuk semuanya. Karena aku tahu akan tiba saatnya aku akan lihat kemuliaan-Mu. Akan tiba saatnya aku akan mengalami kesembuhan. Akan tiba saatnya aku dipulihkan. Diberkati usahaku, pekerjaanku, keluargaku. Aku percaya, saya percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Percaya saudaraku. Kalau hari ini barangkali usahamu sedang tersendat. Tiba-tiba kau mengalami kegagalan. Tetap katakan Tuhan Engkau baik. Bentuk aku Tuhan jadi seorang pengusaha yang benar-benar berkenan kepadamu. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang hilang Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat. Itu janjinya. Dan ketika engkau terus berjuang bersama Tuhan. Maka itu saya katakan. Ketika engkau mengalami pembentukan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah terus beribadah. Ketika engkau beribadah, berarti rohanimu semakin hari semakin hidup. Bahkan segala sesuatunya dalam hidupmu akan tetap hidup. Tapi ketika kau tidak beribadah lagi, engkau berhenti beribadah, maka segala sesuatu dalam hidupmu akan mati. Kau tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Jadilah carilah Tuhan lebih lagi. Carilah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kau menemukan Tuhan, disitulah Tuhan katakan, ini waktunya anakku. Aku memulihkan engkau, memberkatimu. Saya yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, dalam proses pertumbuhan itu dibutuhkan namanya disiplin rohani. Disiplin itu dalam bahasa Inggrisnya Saudaraku berasal dari kata disciple. Yang berarti pengikut atau murid. Namanya murid itu berarti mau belajar, mau diajar. Dan dia harus taat kepada peraturan itu. Maka itu Tuhan ingin setiap kita siap untuk mau saudaraku disiplin. Amin. Kita harus mendisiplinkan diri kita. Yang pertama apa yang perlu kita disiplinkan dalam kehidupan kita? Kita harus siap mendisiplinkan diri kita untuk selalu merenungkan akan firman Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudaraku. Disiplin kepada firman itu mencakup saudara berhubungan dengan firman Tuhan itu mulai dari saudaraku kita membacanya, kita merenungkannya, dan kemudian saudaraku kita melakukan firman Tuhan itu. Ini penting. Gak bisa saudaraku hari-hari ini kita cuma asal-asalan baca firman Tuhan. Kalau memang ada kesempatan kita baca firman Tuhan, betul kan? Tapi kadang-kadang saudaraku kita kata gak ada waktu. Tapi nonton Netflix Korea sampai nangis-nangis saudaraku. Bisa berjam-jam menghayati. Aduh seandainya aku sakit. Bayangin tuh. Padahal gak ada apa-apa loh. Hidupnya bahagia tapi bisa renung itu. Sakit aku. Gara-gara film Korea saudaraku. Gak tidur dari malam sampai pagi. Bayangin saudara. Tapi baca firman Tuhan. Baru cuma bilang pasal.
Baru pasal, saudara. Terus mulai bilang ayat. Baru Tuhan. Udah tertidur, saudara. Bangunnya pagi. Amin. Bayangin, saudara. Bayangin gimana saudara bisa memiliki kekuatan. Iman saudara bisa kuat. Iman timbul dari pendengarkan firman Tuhan. Maka itu engkau mudah digoda, engkau mudah jatuh, engkau mudah gagal, engkau mudah saudaraku. Dicobai dengan namanya dosa. Karena saudara gak punya kekuatan. Kekuatan kita cuma firman. Firman ini membuat kita peka dengan suara Tuhan. Maka itu Daud, saudaraku, saudara lihat. Dia katakan kerinduan dia untuk cuma tinggal di dalam rumah Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah yang sanggup, saudaraku, lewat firman yang beri dia hikmat, kemampuan. Karena dia seorang raja yang besar, dia harus memerintah sebuah kerajaan yang besar. Dia harus memikirkan ekonomi bangsanya, dia harus memikirkan keadaan politiknya, bahkan banyak hal. Maka itu dia tidak mampu mengandalkan kekuatannya. Maka dia selalu katakan, aku mau tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang umurku. Aku ingin menikmati baitnya, dia ingin Bapak Ibu Saudaraku, dia dekat dengan Allah. Karena firman Tuhan dia katakan bahwa hanya dekat Allah aku tenang. Bahwa dia adalah gunung batuku dan kekuatanku. Di situ dia mengalami kekuatan. Sehingga dia tahu hikmat Tuhan yang membuat dia dapat menyelesaikan semua persoalannya. Maka itu akhirnya Tuhan mengangkat dia lebih lagi. Mempercayakan dia kerajaannya semakin besar. Bahkan akhirnya dia menjadi seorang raja yang besar. Sampai Yesus pun dikatakan keturunan Daud. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, engkau tidak bisa menyelesaikan persoalanmu dengan kekuatanmu. Pengetahuanmu, kepandaianmu terbatas. Saudara barangkali S1, S2, S3, S4, S5, 6, 6, 7, 7, 7, terserah. Tidak bisa menyelesaikan persoalanmu. Saya mau katakan, hanya Yesus, saudaraku, yang sanggup menyelesaikan persoalanmu. Kepandaian kita terbatas, otak kita ini terbatas. Tapi firman Tuhan itu adalah saudaraku solusi yang berikan kau hikmat kepandaian. Daud bisa menyelesaikan semua persoalannya dalam pemerintahnya karena hikmat yang daripada Tuhan. Saya mau katakan hari ini, saudara tidak bisa mengelola saudaraku bisnismu, keluargamu, bahkan pelayananmu dengan kekuatanmu dan pengalamanmu. Atau dari apa yang kau lihat dari orang lain, gak bisa. Apa yang orang lain alami, belum tidak akan pernah sama dengan kita alami. Tapi ketika kau datang kepada Tuhan, dia beri kau hikmat, kemampuan. Kau bisa mengelola saudaraku, keluargamu dengan baik, bisnismu dengan baik. Sekalipun banyak tantangan, banyak barangkali cobaan, tapi engkau tahu bagaimana engkau bisa menyelesaikannya. Engkau bisa mampu untuk menghadapinya. Dan engkau akhirnya tahu bagaimana untuk mendapatkan jalan keluar itu. Jadi hari ini sumbernya cuma firman Bapak Ibu Saudaraku. Firman membuat engkau imanmu kuat. Ketika imanmu kuat, akhirnya imanmu itu membuat akhirnya imanmu bukan lagi dikalahkan dengan namanya badai. Tapi imanmu itu menjadi kuat sehingga engkau melihat Tuhan yang besar itu. Yang sanggup menghalau badai hidupmu. Maka itu percayalah Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau sakit hari ini engkau lihat sepertinya vonis dokter menakutkan. Tapi memang dokter dipakai oleh Tuhan. Di dunia ini saudara. Untuk saya mau katakan tadi, mengingatkan kita atau dipakai untuk Tuhan untuk mengobati orang yang sakit. Tapi dia juga terbatas. Tapi kita punya Tuhan dokter di atas segala dokter. Ketika kita datang mempercayai dia, mempercayai firman-Nya berkata, oleh bilur-bilur ya aku sembuh. Engkau kuat, kau iman percaya, maka saya percaya kesembuhan itu akan kita terima. So yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kuncinya cuma satu. Iman. Iman itu bukan cuma memindahkan gunung. Tapi iman itu saudaraku
bisa mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Itu yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kita orang percaya. Maka itu kita harus mulai hari ini mendisiplinkan diri kita untuk terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Biar ini jadi makanan kita. Ini vitamin kita yang paling utama. Jadi kita harus baca firman Tuhan ini. Jadi saya percaya kalau kita memulai hari kita untuk merenungkan firman Tuhan, aku akan mendapatkan kekuatan yang baru. Itu yang saya lakukan. Dan saya tahu yang menjadi sumber kekuatan saya cuma Tuhan. Dan Tuhan pakai firman-Nya itu untuk berbicara kepada saya. Dan itu membuat saya kuat menghadapi situasi apapun. Firman Tuhan ini membuat saya bisa tetap berjaga-jaga. Karena saya tidak pernah tahu tiba-tiba datangnya badai itu. Seringkali badai itu datang tanpa permisi. Tapi ketika saya kuat, badai itu boleh datang. Tapi saya tahu ada perlindungan Tuhan yang selalu menyertai saya. Dan saya percaya saya akan hadapi semua itu bersama Tuhan dan saya akan lihat kemenangan demi kemenangan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, renungkan firman Tuhan itu lebih lagi siang dan malam. Merenungkan berarti Saudaraku, engkau benar-benar bukan hanya cuma membaca, merenungkan dengan kata lain. Tuhan, aku mempercayai firman-Mu. Dan aku mau lakukan ini firman ini. Tuhan itu selalu mengoreksi kita. Barangkali ada sesuatu yang gak berkenan. Barangkali tadi kita baru marah-marah. Kita kesal. Firman-Nya menegur kita di pagi hari. Sabar nak. Tuhan ampuni aku. Harus ada respon yang baik. Aku mau lakukan Tuhan. Aku belajar untuk sabar. Aku mau belajar untuk mengampuni. Dan saya percaya firman itu akan mendatangkan kebaikan yang sempurna. Yang selanjutnya kita harus mendisiplin kita dalam doa. Doa itu ada sebuah media yang diberikan Tuhan agar manusia itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa itu saudara kita bisa menyampaikan semua persoalan kita. Kita bisa menaikkan ucapan syukur kita, saudara. Permohonan kita, saudara, kepada Tuhan. Itulah doa. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Biar doa itu menjadi sebuah nafas kehidupan kita. Menjadi gaya hidup kita dimanapun kita berada. Kita terus berdoa, saudaraku. Amin. Jadi kita bisa berdoa di mana aja loh Bapak Ibu saudaraku. Indahnya kita mengikuti Yesus itu, kita bisa berdoa di mana saja karena Dia Maha Hadir. Karena kita tahu ada Roh Kudus, Roh Allah yang selalu ada dalam hidup kita, yang selalu mendengar kita. Jadi saudara bisa berdoa di mana saja. Saudara nggak perlu berdoa seperti orang Awari Farisi, seperti pada Perjanjian Lama, saudara. Di pinggir-pinggir jalan berdoa supaya kelihatannya orang kudus. Saudara berdiri di mall ini sambil berdoa, oh Tuhan dengarkan doa saya. Satpam datang saudaraku. Saudara bikin masalah di situ. Saudara dianggap gila, benar kan? Gak gitu amat lah kelihatan rohani, benar kan? Ya kan? Gak gitu amat saudaraku. Terus Tuhan tiba-tiba naik di lift. Ada sesuatu gak enak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar kamu, keluar. Edan, benar kan? Berpikir orang gila saudaraku, benar kan? Gak gitu juga. Tuhan itu indahnya banget. Kita cuma diam, duduk di mall. Di samping ada kopi. Tuhan baik. Tuhan kau dengar doaku. Terima kasih Tuhan, aku bergumul Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kopi yang enak banget. Tuhan baik. Indah kan? Kita bisa berdoa sama Tuhan. Gimana di mobil nyetir Tuhan baik. Saya tuh selalu begitu. Tuhan kok baik, aku gak kuat loh Tuhan ngadapin ini. Saya bisa nangis di mobil sama Tuhan. Saya ngobrol, ada ketenangan, kekuatan. Penghiburan luar biasa. Maka itu Tuhan ingatkan saya.
seperti Engkau berbicara kepada anak-Mu, mendengarkan keluh kesah anak-Mu. Begitu pula aku, seperti Engkau mendengarkan anak-anak-Mu. Dan sebagai seorang ayah, Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak cuma dengar, tapi ketika mereka mengeluh, saya tahu mereka butuh saya. Mereka butuh pertolongan saya nggak akan tinggal diam. Saya akan cari solusinya, saya akan tolong dia, saya akan hibur dia. Begitu pula Bapa di sorga. Ketika kau selalu bercakap-cakap dengan dia, dalam keadaan situasi baik pun, saudara harus terus berdoa, menyampaikan syukurmu. Katakan, Tuhan terima kasih loh, aku boleh hari ini menikmati kebaikan-Mu. Tuhan, hari ini aku boleh makan enak, aku boleh menikmati makanan ini Tuhan. Terima kasih cuma tahu dan tempe, cuma sama telur dadar. Aduh Tuhan terima kasih ya. Hari ini aku tetap dalam keadaan sehat. Bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Rasa syukurmu di dalam doa itu yang akan menyentuh hati Tuhan. Sehingga dia akan lebih memperhatikan kau lebih lagi. Orang yang selalu membangun saudaraku komunikasi dengan Tuhan dalam doa. Saya mau katakan dia akan mendapatkan perhatian yang khusus dari Tuhan. Tuhan akan memperhatikan dia lebih lagi. Bahkan firman Tuhan katakan sebelum kita meminta aja Tuhan udah tahu. Jadi saya mau katakan ketika saudara berbicara kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang engkau perlukan. Dia sudah sediakan. Tapi ketika engkau terus bergaul dengan dia, menyenangkan dia, dalam keadaan baik atau tidak baik, engkau selalu dekat dengan dia. Di sini ada bonus saudaraku yang Tuhan sediakan. Dia katakan, anakku, ini lebih lagi aku berikan padamu. Dan kau akan nikmati berkatku yang baru. Saya yang percaya beri kemuliaan. Jadi hari ini bangun komunikasimu dengan Tuhan. Disiplinkan dirimu untuk berdoa. Amin. Dan kau akan lihat berkatnya, janjinya akan digenapi dalam hidupmu. Percaya saudaraku. Itu yang saya alami. Maka itu saya cuma katakan hari ini, gereja ini ada. Bukan karena gagah kuat saya. Tapi saya tahu gereja ini ada ketika saya berlutut sudah di hadapan Tuhan. Saya cuma katakan, Tuhan, aku mempercaya Engkau. Bahwa Tuhan akan sediakan waktunya tiba. Gerejamu Tuhan buat reward. Saya cuma bisa berdoa. Saya tidak bisa mengandalkan manusia. Manusia terbatas. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa membuat lebih dari apa yang saya pinta, lebih daripada yang saya pikirkan. Bahkan hari ini membuat saya terkagum setiap kali saya masuk ke ruangan ini. Saya cuma bilang, Tuhan Engkau terlalu baik. Terlalu baik Tuhan. Saya cuma bisa bilang, Tuhan Engkau baik banget. Engkau baik. Engkau memberi lebih dari apa yang ku minta. Lebih daripada aku pikirkan. Itulah Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan sanggup melakukan itu buat Bapak Ibu Saudara. Maka disiplinkanlah dirimu untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Disiplinkan dirimu untuk selalu berdoa. Percayalah, tiba waktunya Tuhan akan melakukan hal-hal yang hebat, yang dahsyat. Dan saudara akan melihat kemuliaan yang besar terjadi. Saya yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita katakan, Tuhan aku bersyukur, aku berterima kasih. Untuk setiap pembentukan yang Tuhan izinkan aku alami. Terima kasih Tuhan untuk setiap badai yang aku alami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap tekanan. Setiap Tuhan proses yang aku alami hari ini. Tapi aku tahu Engkau mengetahui semua yang aku alami ini. Aku mau berserah penuh kepadamu. Aku mau mempercayai Engkau sepenuhnya. Bahwa Engkau pegang kendali atas seluruh hidupku. Atas usaha pekerjaanku, keluargaku. Dan aku percaya Tuhan hari ini aku akan melihat. Campur tangan-Mu luar biasa. Kau berikan aku kekuatan. Dan aku akan percaya akan tiba Tuhan saatnya. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Engkau memulihkan, menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan buat hari ini, siang ini. Aku terima firman-Mu dan aku mau katakan aku mau mendisiplinkan diriku. Untuk terus merenungkan firman-Mu. Aku mau mendisiplinkan diriku. Untuk selalu Tuhan berdoa. Karena aku tahu Tuhan.
bahwa Engkau akan memberikan aku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Terima kasih Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan gak pernah tinggalkan Engkau. Roh Kudus yang ada di dalam dirimu akan terus ada. Dia ada menyertaimu. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya kepada Dia. Percayalah pada siang hari ini Dia akan melakukan hal yang hebat. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu siang ini, Dia sanggup memulihkan. Yang kita perlu lakukan, kita mendatangi Dia di dalam doa dan mempercayai Dia, mempercayai firman-Nya yang berkuasa dan berdaulat. Maka kau akan alami kuasa mujizatnya siang ini. Engkau yang membutuhkan Tuhan untuk kau melihat bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Angkat kedua tanganmu, kau yang percaya, kau yang percaya bahwa Dia sanggup menolongmu. Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Percayalah, ini minggu mujizat. Inilah minggu mujizat. Dia akan melakukan hal-hal yang hebat, menyatakan mujizatnya siang hari ini. Percayalah siang ini Dia akan melakukan hal yang dahsyat. Sekarang Bapak batakan darah lama. Sekarang lama. Oh haleluya, percaya saudaraku. Percaya, Dia menjawab semua doa. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku aja. Oh amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu Saudaraku, Allah mengerti setiap persoalanmu. Dia tahu apa yang menjadi persoalanmu. Hari ini saya mau berdoa buat setiap kita, semuanya di tempat ini. Juga Bapak Ibu Saudaraku yang saat ini engkau sedang melihat tayangan ini lewat YouTube channel di siaran ulang. Percayalah bahwa hari ini Tuhan akan melawat engkau juga. Percaya, angkat kedua tanganmu, percayalah dalam nama Yesus Tuhan. Aku percaya saat ini kau turun tangan Tuhan, menolong setiap anak-anak-Mu. Mereka dalam pergumulan dalam bisnis pekerjaannya. Tuhan, aku percaya Kau akan campur tangan menolong mereka. Engkau akan memulihkan keadaan usaha mereka. Engkau memberkati usaha mereka. Supaya nama-Mu dimuliakan Tuhan. Mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, saat ini terima kesembuhan daripada Allah. Dia menjamah memulihkanmu. Tuhan memulihkan rumah tanggamu. Percayalah hari ini, apa yang kau kerjakan dalam nama Yesus ketika kau perseruan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi atas engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai aser, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak,
bisa langsung menghubungi para usher yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth. Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara sekali kasih Tuhan. Shalom, boleh lambaikan tangan saudara. Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Saya ingin mengundang Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini bersama-sama kami dengan Revival Worship Church. Mungkin Bapak Ibu boleh angkat tangan dan berdiri supaya para asyir boleh. Oh ya, ada ya, silakan. Teman-teman asyir bisa ini. Ya. Oke, terima kasih Bu. Sekiranya belum ada tempat untuk beribadah, kami Gereja Revival Worship Church Reward dengan senang hati mengundang Bapak Ibu untuk bisa datang bersama-sama hari Minggu beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Ya, terima kasih Bu. Baik, kita akan memberikan persembahan kita, membawa persembahan kita bagi Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan khusus atau persembahan misi. Dan gereja ini juga membutuhkan biaya untuk operasional di gereja ini, seperti IPL ya Pastor, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Baik, sebelum kita membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, kita akan kita akan berdoa bagi persembahan kita. Bapak, Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan terus boleh bertumbuh, berakar yang kuat dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami terus boleh menjadi jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi jemaat yang dewasa di dalam Engkau Tuhan. Dan terus berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Dan kami akan menabur bagi persembahan kami Tuhan pada siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati semua persembahan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dan biar kami boleh menabur dengan sukacita dan bukan dengan keterpaksaan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus. Semua jemaat yang siap menabur bagi pekerjaan Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat memberi Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita akan mengangkat pujian. Kita akan bersuka cita karena Dia melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan Raja mulia, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya, segala ciptaan, segala ciptaan. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari lambaikan tanganmu, katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Segala ciptaan
Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu yang Kau telah nyatakan dalam ibadah ini dan buat setiap kami. Hari ini kami pulang dengan penuh sorak-sorai. Hari ini kami pulang dengan iman percaya. Tuhan sudah menjawab doa kami. Kami pulang bawa kemenangan. Kami pulang bawa jawaban doa. Kami disembuhkan, dipulihkan. Dan kami akan melihat Tuhan sepanjang hari-hari depan kami. Kami akan lihat Tuhan menyertai kami. Apa yang kami buat, Tuhan buat semakin berhasil. Nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih, jemaat Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Dan penyertaan Roh Kudus itu selalu ada menyertai kita. Sekarang sampai selama-lamanya.